karena ya maaf ya ada gangguan sedikit tadi ya. Ya baik, ini saya lanjutkan. Ya alhamdulillah kita bisa Allah pertemukan ya dalam agenda kita pembelajaran biologi. Nah, sebelumnya Ustaz ucapkan ahlan wa sahlan ya di pembelajaran jarak jauh biologi untuk kelas 7A. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan juga pada para umatnya yang insya Allah senantiasa tetap istiqomah terhadap Islam sampai akhir zaman kelak. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang di dalamnya ya, insya Allah. Ya ini adalah merupakan kegembiraan bagi Ustadz ya bisa bertemu dengan antum semua gitu ya. Walaupun kita belum bisa bertemu secara tatap muka ya, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya. Madrasah Kafilah sudah berusaha untuk melakukan pengurusan izin ya untuk pembelajaran offline, tapi memang belum diizinkan oleh pemerintah yang terkait seperti misalnya dari pihak kelurahan, kecamatan itu masih belum mengizinkan Kafilah dan sekolah-sekolah yang lain untuk mengadakan pembelajaran secara offline. Oleh karena itu mari kita sikapi hal ini dengan sikap dan tawakal yang baik ya. Nah mungkin itu sebagai pendahuluan ya. Gimana kabar antum semuanya sehat? Masya Allah sehat ya. Ini Yusuf sehat ya. Alhamdulillah ya. Ini yang baru login ya, silakan kameranya diaktifkan terlebih dahulu ya, agar kemudian Ustadz bisa sama-sama melihat wajah antum semuanya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali sama-sama dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suara Ustadz terdengar ya? Terdengar ya? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak sekalian, ini Ustadz lihat yang sudah bergabung itu baru 14 orang. Itu berarti termasuk Ustadz 1 orang, berarti baru 13 santri yang bergabung ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain, teman-teman antum semuanya itu bisa segera bergabung. Jadi kalau dengan menggunakan Google Meeting ini memang dia kelebihannya tidak ada batas minimal waktu ya. Jadi tidak terbatasi 40 menit putus gitu ya. Ini masih bisa berlangsung. Tetapi kekurangannya adalah bahwa Google Meeting itu tidak bisa membuat orang yang ingin masuk secara otomatis. Jadi harus di-approve atau diizinkan oleh guru yang bersangkutan baru santri tersebut bisa masuk. Dan ini ada kekurangannya. Ya. Dan ini ada kekurangannya yaitu apa? Ketika Ustadz sudah mulai mengajar, ya, sudah berbagi layar, terkadang ada notifikasi teman yang ingin masuk, ya. Maka mau nggak mau Ustadz menghentikan dulu PowerPoint-nya, lalu kemudian mengaccept atau menerima santri yang ingin masuk ke mengikuti Google Meeting, ya. Jadi karena itu anak-anakku sekalian, antum upayakan ya untuk bisa segera join di Google Meeting sebelum pembelajaran itu dimulai ya, supaya nanti antum tidak terlambat dan khawatirnya bisa mengganggu teman-teman antum yang ingin belajar ya, seperti itu. Nah, Dava tolong di mute terlebih dahulu ya, suaranya masih masuk ya. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelumnya dalam pertemuan perdana PJJ Biologi ini Ustadz ingin memperkenalkan diri Ustadz terlebih dahulu ya. Nah, Ustadz akan berbagi layar kepada antum semuanya. Bentar ya. Nah, ini nih kayak ini nih ada lagi yang baru mau masuk. Nah, ini nggak muncul nih ya notifikasinya. Coba ya.
Oke, ini sudah 2 orang yang masuk ya, 15 orang. Nah, sebentar ya, kita persilahkan dulu teman-teman yang masuk ya. Nah, baik, insya Allah Ustadz akan melakukan berbagi layar ya. Aduh, tes lagi. Baik ya, ini sempat 2 kali keluar ya. Baik Ustadz, aduh, astagfirullahaladzim. Oke, ini mohon maaf Ustadz sempat 2 kali keluar ya, nggak sengaja ya. Enter screen allow. Oke, nah baik ya. Nah, oke, kelihatan nggak tampilan layarnya? Apa yang terbaca di layar antum? Oke, baik ya, alhamdulillah berarti sudah bisa berbagi layar ya. Baik. Nah, sebelumnya Ustadz ingin memperkenalkan diri Ustadz terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama Ustadz Fajar Handoko. Kebetulan Ustadz diamanahi untuk mengajar biologi kelas 7A, 7B, 7C, kelas 9B, dan kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Selain itu, Ustadz juga diamanahi untuk menjadi wali kelas 9B. Ustadz tinggal di Depok, sudah menikah, alhamdulillah baru dikaruniai 2 orang putri ya, masih kecil-kecil ya. Kemudian nomor handphone Ustadz sekaligus nomor WA Ustadz 0815 1128 1151 dan email fajar.bio.kafila@gmail.com. Anak-anak sebentar ya, Ustadz keluar mematikan screen sharing lagi karena ini ada teman antum yang mau masuk lagi. Nah, ini yang menurut Ustadz nih, kalau yang terlambat ini jadinya jatuhnya itu bisa cukup mengganggu, karena itu antum jangan sampai datang terlambat ya, joinnya ya. Bentar. Oke. Nah, baru 19 orang ya, masih banyak juga sebenarnya sih yang belum bergabung ya. Oke, baik Ustadz lanjutkan. Masih terlihat berbagi layar Ustadz, masih terlihat? Lihat ya, baik. Nah, Ustadz lanjutkan. Nah, anak-anakku sekalian, dalam rencana pembelajaran biologi untuk kelas 7A dan juga kelas-kelas yang lain yang Ustadz ajar selama pandemi ini, yaitu pembelajaran jarak jauh, Ustadz merencanakan ada 3 bentuk skenario pembelajaran ya. Yang pertama, oh ya, maaf sebelumnya lupa ya, Ustadz ingin membahas terlebih dahulu peraturan ya, peraturan tata tertib ketika melakukan PJJ biologi ya. Nah, antum bisa lihat di tugas Google Class ya, tata tertib PJJ. Maaf. Ini Ustadz bukakan pada antum ya. Nah, terlihat di layar antum? Terlihat ya. Baik Ustadz bacakan terlebih dahulu ya. Tata tertib PJJ online tahun pelajaran 2020-2021 ya. Yang pertama ya, setiap santri wajib bergabung
atau join di Google Classroom pada setiap mata pelajaran. Kemudian yang kedua, setiap santri wajib menggunakan akun sendiri dan bukan punya orang lain dan menggunakan nama asli dan bukan nama samaran. Nah, anak-anakku sekalian, tadi ada yang mau join kayaknya ya. Baik ya, anak-anak sekalian, kalau sekarang ada di antara antum yang masih menggunakan akun dari orang lain, misalnya dari orang tua antum, atau dari ibu antum, atau dari kakak antum dan sebagainya, untuk pertemuan kali ini, maka itu tidak apa-apa. Tapi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, harap antum membuat Gmail sendiri, akun Gmail sendiri ya, dan kemudian antum buat nama antum yang jelas sehingga para pengajar nanti, para para asatidzah di sini itu bisa mengenali nama antum ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah setiap santri wajib mematuhi peraturan yang diberikan oleh guru bidang studi yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, sudah melakukan MCK. MCK itu adalah singkatan dari mandi cuci kakus sebelum KBM PJJ online berlangsung. Jadi maksudnya sebelum memulai pembelajaran biologi, baiknya antum sudah ke toilet terlebih dahulu sehingga kemudian tidak ada materi yang tertinggal. Kemudian yang berikutnya yang kelima, sudah sarapan sebelum KBM PJJ online berlangsung. Jadi tidak kelaparan ya. Dan selama PJJ online berlangsung, antum tidak diperkenankan sambil makan ketika KBM berlangsung. Kalau minum bagaimana Ustadz? Boleh kalau minum. Sebagaimana pembelajaran offline di kafilah yang antum tetap diperbolehkan untuk minum, tetapi tidak diizinkan untuk makan ya. Oleh karena itu dalam PJJ online-nya pun insya Allah antum boleh minum ketika pembelajaran sedang berlangsung. Tetapi kalau makan tidak boleh. Ustadz biasanya ketika mengajar ini ya, mengajar online pun itu Ustadz bawa air minum. Cuman karena hari ini insya Allah Ustadz berpuasa ya, maka hari ini Ustadz tidak membawa air minum. Tapi biasanya Ustadz selalu membawa air minum ketika sedang mengajar secara online. Karena terkadang haus juga ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, pakaian santri adalah baju koko atau kemeja dan celana panjang yang rapi dan sopan. Tidak diperkenankan memakai baju kaos, celana pendek dan sarung ya. Jadi dari atas sampai bawah itu pakaiannya rapi ya, seperti itu. Bebas nak, baju kokonya bebas ya, seperti itu ya. Kemudian batas waktu mulai mengerjakan tugas dan usai mengerjakan tugas sesuai kebijakan guru bidang studi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Nah, sebagai contoh pelajaran biologi. Pada pelajaran biologi ada tugas-tugas yang dikerjakan secara harian. Misalnya hari ini diberi tugas, maka hari ini juga harus selesai ya. Ada juga tugas yang diberikan untuk beberapa hari ke depan. Hari ini diberikan tugasnya dikumpulkan 3 hari lagi misalnya. Atau ada juga tugas yang diberikan pekanan ya. Jadi hari ini diberikan dikumpulkan minggu depan ya, dan seterusnya. Jadi nanti antum tolong perhatikan ketika ada tugas, lihat batas pengumpulannya kapan ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah anak-anak sekalian ya, pada PJJ yang telah berlangsung sebelumnya ya, alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada Ustadz untuk memeriksa satu persatu tugas dari para santri. Dan pada saat itu terdapat beberapa santri yang ketika diberikan tugas melalui Google Meeting, melalui Google Classroom, itu hanya mengumpulkan tugas saja, jadi hanya diklik tombol kirim ya, seperti itu. Tetapi tidak ada lampiran di dalamnya, tidak ada foto tugasnya, tidak ada file-file tugasnya. Jadi dia hanya mengklik tombol mengirim sehingga terdata oleh gurunya bahwa santri tersebut itu sudah mengirimkan tugas. Tetapi karena alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada Ustadz untuk mengkoreksi satu-satu dan menilai satu persatu, maka beberapa santri yang hanya mengirimkan hanya mengklik tombol kirim tapi tidak ada lampiran tugasnya, akhirnya kemudian nilainya
nol atau kosong ya. Ada yang karena faktor tidak sengaja ya. Karena ternyata dia mengerjakan dan dia merasa sudah melampirkan tapi ternyata belum dilampirkan ya. Dan di Google Classroom itu sama-sama bisa di cross check. Artinya begini. Kalau di Google Classroom Ustadz tidak ada lampirannya, maka di Google Classroom antum itu juga tidak ada lampirannya. Jadi bisa sama-sama saling mengecek ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, model dan media pembelajaran tambahan selain Google Classroom diserahkan kepada guru bidang studi, misalnya menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meeting. Nah, untuk Ustadz sendiri, insya Allah Ustadz akan menggunakannya itu adalah Google Meeting ya. Insya Allah sih makanya Google Meeting terus ya, kalau tidak ada halangan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kesembilan, bagi siswa yang tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun peraturan atau hal-hal lain yang belum tertulis akan diinfokan selanjutnya. Nah, baik anak-anak sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sanksinya ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Ada ya? Baik ya. Tadi yang bertanya sanksinya namanya siapa? Ya, nah sebentar ya, Ustadz jawab pertanyaan dari Naufal Afraka ya. Nah ini adalah wajahnya Naufal nih ya, Masya Allah, kita saling kenal mengenal ya. Antum kameranya geser dikit Naufal supaya kelihatan wajahnya. Nah, Masya Allah ya. Oke, baik, ini teman antum ada yang bertanya, bagus sekali ya. Apa sanksinya Ustadz kalau seandainya tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku? Nah, anak-anak sekalian, tahun kemarin ya, PJJ yang kemarin itu disepakati apabila ada santri yang tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh dalam satu mapel ya, sejumlah sekian kali. Kalau tahun kemarin tuh 4 kali ya nak, 4 kali dia tidak mengikuti dan tanpa keterangan, maka nilai PAT-nya, penilaian akhir tahunnya atau akhir semesternya itu langsung 0 ya, seperti itu. Oleh karena itu antum harus rajin masuknya. Kalau memang tidak ada uzur syar'i, maka harus rajin masuk. Atau kalau memang memang harus izin gitu ya, maka jangan lupa untuk mengkomunikasikannya dengan guru antum yang bersangkutan ya, seperti itu. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Ada tugas atau tidak ya? Untuk tugas insya Allah ada ya. Tadi siapa yang bertanya ada tugas atau tidak? Dafa Rajasa, oke. Nah ini Dafa ya. Untuk tugas insya Allah ada ya. Nah kalau Dafa ini harus berhati-hati nih, terutama kamera di belakangnya dan sebagainya begitu ya, supaya kemudian gambar-gambar yang tidak perlu teman antum melihat itu tidak muncul ya, seperti itu ya. Dafa ini yang tadi pertama kali join nih ya, dan dari awal Ustadz sudah lihat ya Dafa ya, seperti itu. Oke, nah untuk tugas hari ini ya, nanti Ustadz jelaskan ya untuk tugas hari ini ya. Tapi nanti Ustadz jelaskan berikutnya. Yang lainnya ada pertanyaan? Ya, nanti Ustadz. Ya. Nah, baik, untuk absen dan sebagainya Ustadz akan jawab dengan melanjutkan presentasi dari Ustadz ya. Baik, Ustadz lanjutkan presentasinya ya. Ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang ya. Ya. Baik. Nah, nanti Ustadz jelaskan ya. Tapi ini tampilan layar Ustadz sudah muncul belum di tempat antum? Sudah ya. Nah, baik anak-anak
Baik anak-anakku sekalian, ini saya lanjutkan ya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, untuk pembelajaran biologi selama PJJ ini, selama pandemi ini, Ustadz merencanakan ada 3 skenario pembelajaran ya. Skenario yang pertama adalah melalui live meeting, melalui via Google Meet atau Zoom meeting ya. Nah, untuk metode pembelajaran yang pertama ini, yaitu melalui live meeting ini ya, apakah melalui Google Meet atau Zoom meeting ya, itu Ustadz peruntukkan bagi para santri yang tidak menemui kendala apapun dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Maksudnya contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah para santri yang tidak mengalami keterbatasan dalam hal misalnya internet, dia menggunakan wifi dari rumahnya ya, unlimited ya. Jadi dia tidak perlu kehabisan pulsa lalu kemudian harus beli lagi dan sebagainya, seperti itu ya. Yang kedua, sarana prasarananya lengkap ya, bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop juga ya. Tapi anak-anakku sekalian, antum juga harus tahu bahwa ada di antara teman-teman antum itu yang mungkin ya kurang seberuntung antum ya dalam sisi penglihatan sarana prasarana. Itu mungkin ada teman antum yang memang sangat terbatas kuota internetnya, sehingga penggunaan Google Meeting atau Zoom Meeting ini terasa sekali menyedot pulsanya ya, seperti itu, atau kuota internetnya cepat habis. Atau mungkin ada di antara teman antum yang menggunakan laptop secara bergantian ya. Sudah ada yang menjapri Ustadz ya, Ustadz mohon maaf Ustadz, saya laptopnya ini harus bergantian dengan adik saya, jadi saya izin Ustadz, ini yang belajar dulu itu adik saya, nanti setelah itu saya menyusul di tengah-tengah ya, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa santri ini yang mengalami hal demikian. Bahkan ada yang laptopnya bergantian dengan orang tuanya. Bisa jadi ya, bisa jadi ada santri yang laptopnya harus bergantian dengan abinya. Nah, abinya harus kerja membawa laptopnya. Lalu abinya pulang jam 8 malam. Dan pada saat jam 8 malam itulah dia baru pegang laptop, baru bisa belajar. Nah, oleh karena itu, karena kondisi para santri berbeda-beda, Ustadz merencanakan ada 3 pembelajaran yang berbeda. Yang pertama tadi melalui live meeting atau via Google Meet. Yang kedua adalah mengunduh video pembelajaran via YouTube ya. Nah, jadi yang mengunduh video pembelajaran via YouTube ini diperuntukkan kepada para santri yang mengalami kendala dalam mengikuti PJJ biologi seperti laptop yang bergantian, sulit sinyal ya, atau seperti kemarin yang sudah dijapri, Ustadz sebentar lagi tempat saya dapat pemadaman bergilir nih Ustadz ya, jamnya pas banget di mapel biologi Ustadz, saya izin Ustadz nggak bisa ikut ya, nggak apa-apa ya. Atau mungkin sakit ya, mungkin pagi harinya pada saat pembelajaran dia masuk angin, muntah-muntah dan sebagainya sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran. Lalu ketika sudah diobati siangnya segar kembali dan baru bisa mengikuti pembelajaran, ya nggak apa-apa ya. Nah, yang ketiga, Ustadz akan convert video pembelajaran kita dari format video itu nanti menjadi format audio atau format MP3 ya. Nanti Ustadz taruh insya Allah di Google Drive, sehingga para santri yang mengalami kendala ini, bahkan kendalanya lebih ini yang terberat ya, level ketiga ini adalah para santri yang memang sangat berat untuk pembelajaran PJJ. Misalnya dia tidak punya kuota internet ya, untuk membeli kuota internet dia masih hitung-hitungan dengan uang untuk membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari ya. Atau mungkin laptop tidak punya, dia hanya punya handphone orang tuanya yang ketika handphonenya handphone jadul, yang ketika digunakan untuk live meeting maka handphone itu cepat panas, baterainya cepat habis dan sebagainya, sehingga kemudian tidak optimal untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara live meeting ya. Nah, untuk santri yang mengalami kendala pada kondisi demikian, Ustadz upayakan untuk video pembelajarannya Ustadz ubah menjadi format MP3 sehingga ukuran filenya menjadi sangat kecil, sehingga kemudian antum bisa unduh dan kemudian antum belajar dari situ sambil membuka nanti file PPT-nya, PowerPoint-nya atau file PDF-nya sambil mendengarkan
audio atau MP3 hasil pembelajaran rekaman dari live meeting yang sudah teman-teman antum lakukan. Ya seperti itu. Nah, jadi ada 3 mekanisme ya, ada tiga mekanisme pembelajaran yang berbeda. Nah, lalu bagaimana cara Ustadz mengetahui bahwa antum semua itu hadir? Ya, nah caranya adalah bahwa dalam pembelajaran biologi, Ustadz buka waktu pembelajarannya itu adalah 1 kali 24 jam. Nah, di hari di mana terdapat jadwal pembelajaran biologi. Sebagai contoh, pembelajaran biologi kelas 7A itu ada di hari Rabu jam 8.50 sampai jam 10:10. Nah, presensi kehadiran dan presensi perpulangan Ustadz buka sampai jam 23.59. Jadi sampai menjelang tengah malam hari ini. Ustadz, kenapa nggak dibikin sampai jam 24.00 saja? Sebenarnya Ustadz pengen bikinnya juga begitu 24.00. Tetapi ketika Ustadz buat Google Form-nya, ternyata Google itu menulisnya 23.59. Ya. Jadi sampai jam 23.59 antum masih diperkenankan untuk memulai pembelajaran dengan cara mengisi presensi kehadiran, lalu kemudian mengisi presensi perpulangan. Ya seperti itu. Sebagai contoh, ada santri yang kemudian menggunakan laptop bergantian dengan orang tuanya, dengan abinya. Abinya baru pulang jam 8 malam. Dan pada saat itu dia tentu saja sudah tertinggal ya, tertinggal pembelajaran di mana harusnya jadwalnya jam 8.50 pagi. Ya, tentu saja dia sudah ketinggalan. Nah, rekaman dari live meeting yang tadinya berjalan jam 8.50, ini sama seperti sekarang nih. Yang kita lakukan sekarang nih juga insya Allah Ustadz rekam ya. Sedang Ustadz rekam tampilan layarnya, suaranya semuanya bisa masuk, suara antum tadi yang bertanya itu juga masuk, suara Ustadz ketika menjelaskan ini juga masuk gitu ya. Nanti selesai pembelajaran ini selesai, maka Ustadz upayakan segera mungkin langsung Ustadz unggah ke YouTube ya. Nanti antum bisa lihat ya. Nah, ini ada tampilan ya. Ustadz baru bikin channel ya. Nah, antum bisa lihat nanti Fajar Biologi Kafilah. Nah, itu yang sudah ada tuh nak ya. Jadi antum bisa lihat di sini PJJ Biologi kelas 7C. Nah, jadi nanti antum tinggal lihat playlistnya saja, cari kelas antum PJJ Biologi 7A. Nah, ini karena 7A baru pertama kali ketemu, jadi Ustadz belum upload sama sekali. Belum Ustadz buat playlistnya. Ya, seperti itu. Iya, betul. Ustadz upload ke YouTube. Nah, jadi nanti nak setelah pembelajaran ini selesai, nanti Ustadz upayakan langsung segera upload ke YouTube. Jadi di hari yang sama, insya Allah video pembelajarannya sudah bisa antum lihat di YouTube. Siang lah kira-kira ya, jam 12 itu nanti sebenarnya antum sudah bisa lihat video pembelajaran di YouTube. Nah, jadi para santri yang mengalami kendala seperti tadi bergantian dengan abinya, ya jam 8 abinya jam 8 malam abinya baru pulang, ya nggak apa-apa. Langsung buka laptopnya, langsung buka Google Classroom-nya, mengisi presensi kehadiran, lalu setelah itu buka channel YouTube-nya dan cari playlist PJJ Biologi kelas 7A, lalu unduh videonya. Setelah itu antum belajar. Nah, setelah selesai belajar, setelah melihat videonya, maka ba'da itu antum langsung isi presensi perpulangan atau klik out. Kalau presensi kehadiran klik in, presensi perpulangan klik out. Begitu juga santri yang sangat terbatas internet maupun fasilitasnya, sehingga dia hanya bisa mengunduh secara audio. Maka itu juga nggak apa-apa. Yang penting dia bisa buka akses Google Classroom-nya, karena nanti linknya Ustadz taruh di situ ya. Jadi kemudian buka linknya, link filenya, lalu unduh video audio pembelajaran dalam bentuk format MP3 ini, lalu kemudian download atau unduh bahan ajaran seperti PowerPoint-nya, PDF-nya, lalu kemudian buka filenya sambil memainkan atau memplay audio yang sudah dia download. Jadi mirip seperti orang yang mendengarkan radio. Jadi belajar demikian. Nah, anak-anak sekalian, metode kedua yaitu melalui YouTube dan melalui audio tidak akan bisa berjalan kalau metode yang pertama yaitu live meeting itu tidak berjalan
ya. Dan oleh karena itu anak-anakku sekalian, antum yang berada pada kondisi nomor 1, yaitu antum yang tidak mengalami kendala apapun dalam mengikuti PJJ secara online, kuota internet banyak ya, full wifi misalnya, lalu laptop juga tidak bergantian, handphone juga bagus ya, maka antum ini wajib hadir di jam pembelajaran biologi yang sudah ditentukan. Berarti setiap hari Rabu jam 8.50 sampai jam 10 lewat 10 ya. Kalau antum tidak hadir ya, misal nggak ada yang hadir gitu ya, maka tentu saja pembelajaran ini tidak akan dimulai. Sehingga apa dampaknya? Teman-teman antum yang mengalami kendala tidak punya laptopnya bergantian atau sebagainya, itu juga tidak akan bisa belajar ya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, antum yang tidak punya kendala apapun, antum punya tanggung jawab nih nak, untuk wajib hadir di jam yang sudah ditentukan ya, karena teman-teman antum yang mengalami kendala dalam hal internet, laptop bergantian, itu sangat bergantung kepada pembelajaran secara live meeting yang kita lakukan ya, seperti itu. Nah baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu anak-anak, silakan. Ya, ya, siapa ini? Yang bertanya siapa? Namanya siapa nak? Dafa. Ya, silakan Dafa. Ya. Ya, baik ya. Ustaz jawab ya. Yang lainnya ada lagi pertanyaan? Siapa nama? Siapa nama? Dafa Virus. Dafa Virus, kameranya dinyalakan dulu Dafa. Ya, ya gimana Dafa? Nah baik ya. Baik, ini pertanyaannya sama ya, antara siapa tadi? Pertanyaannya antara Dafa Rajasa sama Dafa Virus ya. Nah baik ya. Jadi nak, pada level manapun antum, apakah antum yang mengikuti live meeting ya, atau antum yang nanti metodenya harus mendownload video dari YouTube atau mendownload audio pembelajaran dari Google Drive ya, metodenya sama nak. Sebelum antum memulai pelajaran, buka Google Classroom-nya. Sebagai contoh ya, ini Ustaz tampilkan di layar ya, tampilkan di layar. Ini 7C, sebentar ya, Ustaz buka yang 7A. Mana ini, sebentar ya. Ustaz buka yang 7A. Ini Ustaz kelasnya banyak ya, sebentar ya. Ustaz buka dulu. Nah, ini 7A. Nah, antum buka ke tugas kelas ya. Nah, ini tugas kelas. Nah, kemudian kan ada ya, ada presensi kehadiran ya. Antum klik presensi kehadiran, kemudian klik Google formulirnya ya. Antum klik. Nah, sehingga muncul seperti ini ya. Dan setelah itu antum isi sesuai dengan pertanyaan yang ditentukan. Sebagai contoh hari, berarti kan hari atau tanggal. Sekarang tanggal 29 Juli. Hari 29, BB itu bulan, Juli itu bulan ke-6, tahunnya 2020. Nama lengkap santri antum tulis nama lengkap antum. Nomor absen, kalau antum tidak hafal, tulis angka 0. Ya, ini contohnya. Nah, tulis angka 0. Kalau antum tidak hafal atau belum tahu, saya belum tahu absen saya berapa, tulis saja angka 0 ya. Nah, kemudian asal kelas antum tulis asal kelas antum kan 7A ya. Lalu kemudian berikutnya alamat email antum. Setelah itu antum kirim jawaban antum ya. Dan nanti di presensi kehadiran, ini kan kalau antum klik nih ya. Kalau antum klik ya, nanti ada pilihan tombol kirim nak ya. Ada tombol kirim ya. Nanti nah ini kirim ya, nanti dikirim. Nanti kemudian data antum masuk. Nah, sekarang coba kita simulasi ya.
Ustadz berikan waktu kepada antum 2 menit untuk mengisi presensi kehadiran. Presensi kehadiran saja ya yang diisi. Nah, kalau perpulangan sama nak, tapi perpulangan itu diisi setelah pembelajaran selesai. Ya, jadi nanti ketika pembelajaran sudah ditutup, jangan lupa untuk mengisi presensi perpulangan. Kalau ada santri yang tidak mengisi presensi kehadiran dan perpulangan, maka akan Ustadz anggap alfa atau tidak masuk. Karena waktunya lama nak, waktunya sampai nanti malam jam 23.59 ya. Ya. M itu man berarti nak. Man itu bulan nak, 06 nak. DD-nya itu day. Day itu hari. Hari itu berarti tanggal. Ya, berarti antum makanya formatnya Inggris ya. Berarti antum 29 garis miring 06 2020 ya. Baik, silakan diisi dulu nak presensi kehadirannya. Ya, baik. Ya, kita tunggu dulu teman-temannya ya. Nanti Ustadz lihat nih berapa yang sudah mengumpulkan ya. Nah, ini sebagai contoh. Ustadz bisa cek di sini. Nah, kita yang hadir hari ini ya. Kita kan yang datang ini ada 21 orang ya. Tetapi yang sudah mengisi, nah kita lihat nih ya. Itu baru 9 orang. Berarti masih ada tuh ya. Kelihatan ya? Lihat ya. Nih Ustadz bacakan yang sudah mengirimkan. Aska Zuhairi, Dava Fairuz, Sultan Gaming. Nah, ini nih yang ada kata-kata gamingnya. Emang nama antum Sultan Gaming? Ya. Nah, nanti harus diganti namanya, ya. Imtiaz Zafaza, ya. Rafif Atar, Muhammad Danar Pradita, Zaki Ramadan, Naufal Afraka Ramadan, Yusuf Rusdi, Muhammad Zuhal Sidki. Nah, itu baru 10 orang, nak. Ya, baru 10 santri, iya. Masih ada 14 santri lagi yang belum mengumpulkan. Sedangkan di Google Live Google Meet ini yang saat ini hadir ada 21. Nah, berarti kan masih ada sekitar 7 santri lagi nih yang belum mengisi ya. Nah, Ustadz beri waktu 2 menit, silakan mengisi ya. 11 santri lagi ya yang belum mengisi. Ya. Alamat email nah, alamat email. Oke, baik. Ya, ini Ustadz reload. Baik, sudah 11 orang yang mengisi. Siapa antum namanya, nak? Dafara Jasa belum ya. Yang sudah baru Dava Virus. Muhammad Dirga belum. Dafara Jasa sudah masuk. Muhammad Dirga Pratama juga sudah masuk ya. Muhammad belum masuk ya. Nah, baik ya. Nah, jadi nanti jangan lupa untuk diisi ya presensi kehadiran dan presensi perpulangannya, karena anak-anak sekalian dari sinilah Ustadz akan melihat antum ini datang atau tidak ketika PJJ online berlangsung. Sebentar nih nak, ini ada yang mau join nih. Ada yang baru join nih kayaknya nih. Mana tadi ya? Wah, kurang tahu ya. Tadi sih ada notif ya. Nah, baik anak-anak ya. Ustadz lanjutkan pembelajarannya ya. Nah, baik, ini Ustadz berbagi layar lagi. Kelihatan ya tampilannya ya? Ya, betul. Email antum.
ya, email antum dituliskan. Ya, nanti insya Allah Ustadz akan reload di akhir pembelajaran. Nah, baik anak-anak, jadi untuk pembelajaran sudah bisa dipahami? Sudah ya. Nah, sekarang insya Allah ya, ini adalah runutannya dalam mengikuti pembelajaran biologi ya. Yang pertama adalah mengisi presensi kehadiran ya atau clock in. Jadi sebelum antum memulai pembelajaran, jangan lupa antum isi presensi kehadiran. Ya, setelah itu antum ikuti pembelajaran dan setelah itu antum isi presensi perpulangan. Nah, biasanya nanti Ustadz akan lihat juga nih jarak antara antum mengisi presensi kehadiran dengan mengisi presensi perpulangan. Contoh, ada siswa yang ngisinya, yang penting kan nih Ustadz Fajar ngisi dua-duanya nih, presensi kehadiran sama presensi perpulangan. Saya langsung ngisi aja. Jadi setelah dia ngisi presensi kehadiran, dia langsung ngisi presensi perpulangan. Ya. Nah, itu bisa Ustadz anggap alfa tuh begitu. Karena berarti dia tidak mengikuti pembelajaran. Ya. Kenapa? Ada pertanyaan? diisi aja deh dengan alamat email yang lain, orang tua antum atau sebagainya, nggak apa-apa ya. Baik ya, baik, ini Ustadz lanjutkan sekarang pembelajarannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Apa ada pertanyaan? Cara apa? Absen ya. Baik, ini Ustadz tunjukkan caranya pada antum ya. Yang pertama, antum buka Google Classroom PJJ Biologi kelas 7A ya. Antum buka Classroom antum ya. Sebentar. Bisa tampilkan ya. Nah, ini contohnya ya. Ini karena Ustadz wali kelas, jadi Ustadz juga masuk ke mata pelajaran yang lain. Cari mata pelajaran biologi PJJ kelas 7. Nah, ini ya gambarnya sepeda nih warna kuning ya. Antum klik di sana. Nah, sudah sampai ini, kelihatan di layar antum, kelihatan ya. Nah, ba'da itu antum berpindah ke tugas kelas. Nah, ini ke tugas kelas. Nah, nanti rencananya pertemuan kedua itu tulisannya bukan muqaddimah lagi, tapi dan ini kemudian judulnya. Jadi setiap nanti ketika antum buka tugas kelas, antum lihat ya topiknya. Ini topik namanya. Karena kita baru perkenalan, maka topiknya baru satu, yaitu muqaddimah. Tapi nanti pertemuan kedua, kalau pertemuan kedua berarti antum lihat nanti nomornya, nomor 2 ya, seperti itu. Dan setelah itu di masing-masing topik nih, ini kan topik namanya ya. Nanti di situ tuh ada presensi kehadiran sama presensi perpulangan. Nah, antum klik dulu presensi kehadirannya. Ini ya, Ustadz klik. Nah, ketika antum klik, ini kan di bawah ada presensi kehadiran nih. Ya. Ada presensi kehadiran, kelihatan di tempat antum? Kelihatan? Nah, setelah itu antum klik. Nanti akan terbuka tampilan presensi kehadiran seperti ini ya. Setelah itu antum isi semuanya pertanyaannya, hari, tanggal pembelajaran. Nah, antum lihat ya, kalau di sini keterangannya HH, BB, TTTT, maka berarti itu H itu hari, B itu bulan, T itu tahun. Kalau antum keterangannya M ya, berarti itu month, bulan dulu. DD itu day, baru YYY biasanya year ya, seperti itu. Antum isi lengkapi sesuai dengan pertanyaan yang ada di situ, lalu jangan lupa antum klik tombol kirim. Nah, itu adalah langkah-langkah mengisi presensi kehadiran ya. Baik ya, ini coba kita Ustadz lihat ya. Oh, antum ada yang salah kali, ada yang masih kosong kali jawabannya. Ya. Baik, nggak apa-apa ya. Nah, kalau nggak salah nanti di halaman antum tuh ada tombol serahkan deh.
ya, nanti antum klik tombol serahkan itu. Nah, ya, jadi selain kirim di Google Classroom, ya, antum juga klik serahkan, ya, begitu. Baik, ya, nanti antum coba ya. Kita insya Allah akan lanjutkan pembelajaran. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu pembelajarannya, ya. Nah, oh iya. Nah, anak-anak sekalian, untuk bahan ajar ini Ustadz sudah masukkan di Google Classroom, ya. Di Google Classroom nanti antum bisa lihat di sana, ya. Ada yang namanya bahan ajar biologi kelas 7, ya. Nah, ya, itu isinya adalah buku BSE atau buku sekolah elektronik kelas 7, ya. Nah, ini tampilannya seperti ini, kelihatan gambar apa itu, Nak? Oke, gambar burung, ya. Terus ada gambar apa lagi? Lampu, ya. Lampu sama gelas ukur, ya, gelas kimia. Baik, berarti layarnya kelihatan sama antum semua, ya. Nah, ini, Nak, ya. Ini Ustaz lanjutkan. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah bab-babnya, Nak. Ketika kita mempelajari IPA di kelas 7, ini adalah bab-babnya. Dan antum perlu tahu bahwa pembelajaran IPA di Kafilah di kelas 7, itu mata pelajaran biologi dan fisika itu dipisah dengan masing-masing itu ada gurunya sendiri. Oleh karena itu, walaupun bukunya nanti mungkin sama, ya, tetapi masing-masing guru akan mengajar dengan cara melengkap sesuai dengan bidangnya. Sebagai contoh, bab 1 nanti Ustadz akan mengajar juga bab 1 objek IPA dan pengamatannya. Tetapi nanti guru fisikanya yaitu Ustadz Fakih juga sama akan mengajar bab 1 juga. Nah, ba'da itu karena Ustadz biologi mengajarnya, maka setelah bab 1 selesai, Ustadz akan lanjut ke bab 2. Karena bab 2 ini masih terkait dengan biologi, ya. Tapi begitu masuk bab 3, nah ini sudah masuk kepada fisika, ya. Ini sudah masuk fisika. Karena itu nanti Ustadz, karena mengajarnya biologi, maka dari bab 2, Ustadz langsung melompat ke bab 6, ya. Karena bab 3, bab 4, dan bab 5 itu semuanya fisika. Sebagian bab 6 fisika juga, energi, berbagai sumber energi. Nah, tapi mulai masuk makanan sebagai sumber energi sampai nanti sistem pencernaan itu masuk kepada biologi. Nah, karena guru IPA-nya dipisah, biologi sendiri, fisika sendiri, dan kedua-duanya, kedua mata pelajaran ini berjalan secara bersamaan. Oleh karena itu, nanti antum akan cepat sekali belajar IPA di kelas 7 ini, sehingga di semester 1 antum sudah masuk materi semester kedua, dan di semester kedua antum nanti insya Allah sudah belajar juga materi kelas 8 karena materi kelas 7 nya sudah habis. Jadi materi kelas 8 ditarik ke depan ke kelas 7. Nanti demikian juga antum ketika kelas 8 insya Allah materi kelas 9 itu ditarik lagi ke depan, ya, seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu anak-anakku? Ada pertanyaan? Tugas apa? Tugas hari ini. Nah, untuk tugas hari ini sebenarnya Ustadz baru ngasih tugas antum mengisi presensi kehadiran dan presensi perpulangan saja dulu, ya, gitu, ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu objek IPA dan pengamatannya, ya. Nah, baik, ini Ustadz akan tampilkan lagi berbagi layar, ya. Coba antum baca apa yang muncul di layar antum. Masya Allah, ya, ya, betul, ya. Berarti antum sudah bisa melihat layarnya, ya. Nah, baik anak-anak sekalian, ini adalah bab pertama kita di kelas 7. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita harapkan muncul ketika antum sudah mempelajari materi ini, ya. Harapannya adalah setelah antum mempelajari materi ini, maka antum akan mengetahui langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan penelitian ilmiah. Yang kedua, harapannya adalah setelah antum mempelajari materi ini, antum akan mampu merancang penelitian ilmiah yang sederhana, ya. Lalu kemudian yang ketiga,
harapannya setelah antum mempelajari materi ini, maka antum akan mempraktikkan penelitian ilmiah sederhana, ya. Nah, jadi itu harapannya, Nak. Jadi di bab 1 ini sebenarnya Ustadz ingin menyampaikan dasar-dasar dari penelitian. Kerangka-kerangka melakukan penelitian tuh apa sih? Ya seperti itu. Bagaimana sih urutannya dalam melakukan penelitian? Ya. Nah, itu adalah materi utamanya. Nah, sekarang kita lihat. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Ya. Nah, penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Ya. Nah, jadi kan begini ya, Nak. Di alam ini kan ada banyak hal-hal yang belum bisa terjawab atau kita tuh masih bertanya-tanya, ya. Itu caranya gimana sih? Ya, misal seperti ini, Nak. Misal contohnya ya, teknologi teleportasi, ya. Antum tahu nggak teknologi teleportasi? Ada yang tahu? Berpindah tempat, ya. Betul, ya. Nah, jadi teleportasi itu adalah suatu teknologi untuk mampu memindahkan benda dalam jarak yang jauh tetapi dalam waktu yang sangat singkat, ya. Itu yang disebut sebagai teleportasi. Nah, pertanyaannya, apakah teknologi teleportasi saat ini bisa dilakukan atau sudah dilakukan? Ya. Sudah dilakukan? Oke, ada yang tahu? Ada yang sudah pernah tahu teknologi teleportasi yang saat ini sudah dilakukan? Ada? Ya. Kalau pada zaman dahulu gimana? Tadi yang menjawab pada zaman dahulu siapa? Coba, namanya siapa, Nak? Tadi yang menjawab, nggak apa-apa, nggak usah takut, ya. Yusuf, ya, Yusuf Rusdi ya. Oke, ini Ustadz pin ya layarnya ya. Nah, ini Yusuf Rusdi. Masya Allah. Ustadz tertarik nih sama antum, tadi bilang sudah ada, Ustadz, di zaman dahulu tuh teknologi itu sudah ada. Nah, Ustadz pengen tahu deh, peristiwanya apa? Atau apa tuh? Kapan itu terjadi? Teknologi teleportasi pada zaman dulu yang antum maksud tadi contohnya apa? Hah? Lupa? Ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini jawaban Yusuf betul, ya, bahwa teknologi teleportasi sudah pernah terjadi, Nak, zaman dahulu, yaitu pada saat siapa? Pada saat eranya Nabi Sulaiman, Nak. Ya, ketika beliau Allah anugerahi kemampuan untuk bisa mengetahui bahasa-bahasa binatang. Pasukannya ada dari golongan manusia, dari golongan hewan maupun golongan jin, ya. Nah, pada saat beliau sedang memeriksa pasukannya, ternyata ada salah satu pasukannya yaitu burung hudhud yang terlambat datang, ya. Lalu kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada burung hudhud, kenapa kok bisa terlambat dan sebagainya. Ternyata burung hudhud ini ceritanya kesasar. Dan ketika kesasar itu dia melihat ada satu kaum, ya, yang kemudian menyembah matahari, ya. Singkat cerita ibaratnya, lalu kemudian Nabi Sulaiman itu mengundang Ratu Bilqis untuk ke istananya Nabi Sulaiman. Nah, pada saat itulah teknologi teleportasi terjadi, yaitu ketika Nabi Sulaiman berkata kepada para prajuritnya, siapa yang bisa memindahkan singgasananya Ratu Bilqis ke sini? Nah, ada prajuritnya dari golongan Ifrit, ya, golongan bangsa jin, itu yang mengatakan begini, Nak. Saya bisa pindahkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum apa? Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, ya. Jadi memindahkan singgasana itu seperti kursi, Nak. Kursinya para raja yang berat itu, ya. Ya. Itu dipindahkan oleh prajuritnya Nabi Sulaiman, jin Ifrit, bisa dalam waktunya itu hanya
waktu yang dibutuhkan oleh orang dari posisi duduk ke posisi berdiri. Berarti sangat singkat kan? Ya. Ya, tapi itu kan kita bisa bantah. Kita bantah gini, oh iya itu kan dia bangsa jin. Bangsa jin ya bisa lah, kita bangsa manusia bagaimana? Nah, tapi ba'da itu ternyata ada siapa nak? Ya, ada seseorang dari golongan manusia itu yang kemudian berkata kepada Nabi Sulaiman, sesungguhnya saya bisa pindahkan singgasana Ratu Bilqis ke tempat ini sebelum engkau mengedipkan mata. Nah, ya, berarti manusia tuh, ya, dia bisa nak memindahkan singgasananya Ratu Bilqis dari kerajaan Ratu Bilqis ke tempatnya Nabi Sulaiman sebelum matanya Nabi Sulaiman berkedip. Nah, itulah nak, ya. Ada teknologi-teknologi yang kemudian kita saat ini belum nyampe ke situ. Tapi teknologi itu dalam Al-Quran sudah ada. Tapi ada juga yang di Al-Quran sudah dikasih kesimpulan bahwa penelitian ini nggak mungkin ada. Tapi sekarang orang-orang tuh malah melakukan buang-buang duit. Contohnya apa nak? Yang Al-Quran tuh udah bilang sebenarnya nggak ada itu. Tapi di luar sana ya orang-orang tuh melakukan penelitian jutaan miliaran US dollar itu digelontorkan untuk melakukan penelitian itu. Contohnya apa nak? Yaitu penelitian mencari kehidupan lain di luar bumi, ya. Karena Al-Quran sudah bilang tempat tinggal manusia itu ya di bumi, ya. Itu bahasa Al-Quran tuh, ya. Berarti kan Al-Quran sudah sampai kesimpulan, ya. Sudah sampai kesimpulan, ya hidupnya manusia cuma di bumi saja, ya. Maka buat apa menggelontorkan uang sedemikian besar untuk mencari tempat lain yang kemudian bisa ditinggali, ya? Atau misalnya dalam ilmu pengetahuan sekarang yang mengatakan bahwa ya banyak hal-hal yang lain ya. Nanti Ustadz khawatirnya keluar konteks biologinya nih, ya seperti itu. Tapi kira-kira demikian ya. Nah, kembali ke materi kita ya. Nah, kelihatan tampilan layar Ustadz? Kelihatan ya. Nah, jadi anak-anak sekalian, penelitian adalah upaya untuk mencari kebenaran akan sesuatu. Jadi penelitian itu dilakukan kalau antum kena masalah atau ketemu masalah, gitu ya. Lalu kemudian antum mencari tahu gimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya. Nah, syaratnya adalah antum harus menggunakan metode ilmiah. Nah, upaya dalam penelitian merupakan kegiatan meneliti, mencari jawaban yang berarti menemukan atau mengujikan kebenaran. Nah, ini sebagai contoh, ya. Ini adalah langkah-langkah penelitiannya, nak, ya. Jadi, seseorang itu melakukan penelitian itu biasanya diawali dengan adanya masalah dulu, ya, adanya permasalahan. Nah, dari masalah tersebut, maka maaf ya, agak batuk-batuk. Jadi, ketika ada masalah ini berusaha untuk diselesaikan. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Nah, kita cari tahu dulu ilmunya atau referensi terkait dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Nah, setelah itu kita rumuskan yang namanya hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah jawaban sementara yang diajukan untuk menjawab permasalahan yang tadi muncul, ya. Dan hipotesis ini bisa jadi salah, bisa jadi benar, ya. Yang penting berdasarkan keilmuan atau tahapan nomor 2 ini, berdasarkan tahapan nomor 2, ini sudah dicari dulu ilmunya, ya. Dan dari ilmu atau referensi tersebut baru kemudian dirumuskan hipotesis, ya. Nah, hipotesis tadi apa hipotesis? Jawaban sementara, ya, yang bisa jadi benar, bisa juga salah. Nah, ya kemungkinan besar, ya kemungkinan benar, kemungkinan salah. Nah, setelah hipotesis diajukan, maka data-data dikumpulkan, penelitian dilakukan, dan setelah penelitian dilakukan, maka diuji hipotesisnya.
Setelah kita lakukan penelitian, kok ternyata hasilnya begini sih, tidak sesuai dengan hipotesis, ya. Nah, itu yang disebut sebagai menguji hipotesis. Baru kemudian merumuskan kesimpulan. Nah, mungkin kalau penjelasan begitunya antum agak bingung ya. Nah, Ustadz ingin menyampaikan seperti ini, nak. Ini adalah permasalahan, nak, ya. Ini contohnya permasalahan yang saat ini kita hadapi, ya. Nah, antum kelihatan suatu peta di sini? Ya. Oke, baik. Ini Ustadz zoom juga petanya. Nah, perhatikan anak-anak, ya. Peta ini adalah peta krisis air, nah, ya. Ini adalah krisis air, ada kekhawatiran masa depan yang namanya dalam istilah internasionalnya itu disebut sebagai water scarcity atau krisis air bersih, nah, atau krisis air tawar, krisis air yang dapat diminum, ya. Dan diperkirakan negara-negara yang nanti akan terdampak, ya, yang sangat terdampak itu adalah negara-negara yang diberi warna merah seperti ini, ya. Dan ternyata yang mengejutkannya adalah Indonesia termasuk, nak, yang warnanya merah seperti ini, ya. Diperkirakan water scarcity ini akan menimpa ke Indonesia itu sekitar tahun 2030 sampai 2040. Jadi diperkirakan Indonesia akan mengalami krisis air bersih, ya, pada tahun 2030 atau 2040. Anak-anakku sekalian, air, ya, merupakan benda yang sangat murah kalau dia banyak. Tapi dia menjadi benda yang sangat mahal ketika dia sedikit, ya. Di Afrika, negara yang bergurun, ya, maka negara yang bertetangga itu mau, nak, untuk melakukan peperangan hanya untuk memperebutkan satu wilayah di mana di situ terdapat sumur atau sumber air. Itu mereka mau, nak, untuk berperang, angkat senjata, bunuh-bunuhan untuk memperoleh daerah yang di sana ada sumber airnya, ya. Nah, ini kan berarti masalah, nak, ya. Indonesia diperkirakan mengalami water scarcity atau krisis air bersih tahun 2030-2040. Krisis air tawar, ya, nak, air tawar. Nah, air tawar itu adalah air yang bisa diminum. Nah, sekarang antum lihat perbandingan air tawar, ya, nak. Ini saya tampilkan kepada antum perbandingan air tawar dengan air bersih, ya. Nah, ini, nak, ya. Ya. Sebentar, ya. Ini grafiknya kurang enak dilihatnya. Bentar. Nah, ini, ya. Nah, ini kelihatannya lebih enak dilihatnya, ya. Sebentar, Ustaz tampilkan dulu. Kelihatan gambarnya nggak? Nah, kelihatan, ya. Nah, baik anak-anak sekalian, ya. Ini adalah jumlah air yang ada di bumi. Karena air itu selalu tetap, ya, hanya berubah bentuk saja. Kalau dipanaskan dia menguap, kalau didinginkan dia menjadi es, ya. Dan jumlah air itu selalu tetap di bumi. Jadi 97,2 tambah 2,88% itu sama dengan 100%. Nah, ternyata air tawar atau air yang bisa diminum oleh manusia dan tanaman di seluruh dunia itu hanya 2,8%, nah. Itu hanya air tawarnya. Jadi 2,8% ini adalah air yang dapat untuk diminum. Dari 2,8 ini tersusun dari 2%-nya berupa es, ya, dan sisanya adalah groundwater. Groundwater itu adalah air sumur, nah, termasuk nanti mengalir ke sungai dan sebagainya, itu namanya groundwater, ya. Nah, artinya apa? Ini sangat sedikit sekali. Nah, sekarang coba antum melihat peta ini, ya. Dan kan kita sedang mengalami masalah nih, ya. Kita menghadapi water scarcity, kekurangan air bersih, ya. Nah, di tahun 2030-2040. Nah, menurut antum kira-kira bagaimana caranya bangsa Indonesia bisa memperoleh air nantinya? Ada yang punya usul? Coba sebentar Ustaz tampilkan layarnya dulu, ya. Siapa? Dava. Dava Irus. Oke, gimana pendapat antum, Dava? Ya. Tuh, terus Dava? Dava Virus.
Ya, gimana? Nah, cara mengantisipasinya bagaimana menurut antum? Mengingatkan untuk tidak boros air. Betul ya, Masya Allah. Oke, yang lainnya ada lagi yang punya jawaban? Ada yang mau mengajukan kira-kira pemikiran, solusi, atau pendapat? Hah? Oke, boleh silakan Dava. Membuat saringan air bersih ya. Masya Allah. Dari pasir ya. Baik, coba. Oke ya. Coba ini Yusuf, coba. Ya, coba Yusuf. Oke. Menurut antum gimana, Yusuf? Ya. Nah, ya. Menurut antum dari mana, Yusuf? Nggak tahu ya. Nah, baik anak-anak. Coba sebentar. Siapa yang mau menjawab tadi? Coba lambaikan tangan. Ya, gimana caranya, Novel? Oh, begitu ya. Jadi tidak membuang sampah atau limbah ke sungai supaya sungainya tetap sehat ya, airnya bisa diminum. Baik ya. Nah, itu Masya Allah, itu jawabannya luar biasa sekali ya. Dan ini anak-anak ya, jawaban antum tadi betul ya. Tapi di sini Ustadz juga punya eh, pendapat juga ya. Ini adalah ide yang terlintas dalam pikiran Ustadz ya. Anak-anakku sekalian, bagaimana bisa kita di negara yang dikelilingi oleh laut bisa kekurangan air, nak? Ya. Oh iya, saat kan yang bisa diminum cuma air tawar, air asin, yang air laut yang asin itu tidak bisa diminum. Nah, pertanyaannya, apakah kita tidak bisa melakukan penyulingan air laut yang asin menjadi air tawar yang sedap diminum? Karena kalau kita bisa menciptakan teknologi tersebut, maka insya Allah teknologi tersebut tidak hanya bisa digunakan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, tetapi antum lihat, nak, benua Afrika itu juga insya Allah bisa terselamatkan, nak. Ya. Nah, apakah sekarang belum ada teknologinya? Sudah, nak, sudah ada teknologinya. Tetapi teknologinya itu masih sangat mahal, nak. Beberapa negara seperti Jepang, Jerman, Israel, ya, mereka sudah punya, nak, teknologi untuk mengubah air laut yang asin menjadi air tawar yang sedap untuk diminum. Tapi karena teknologi dan instalasinya sangat mahal, maka tidak semua negara itu bisa pakai. Ya, seperti itu. Karena itu anak-anakku sekalian, masih sangat terbuka bagi antum kalau kemudian antum nanti bisa meneliti dan membuat alat yang mudah dan murah untuk mampu mengubah air laut yang asin menjadi air tawar yang sedap untuk diminum. Sat, bukannya gampang ya, Sat, bikin air laut menjadi air tawar. Kan tinggal dipanasin saja, Sat. Nanti airnya menguap, kita salurkan uapnya tersebut ya. Karena kalau air bergaram itu dipanaskan, nanti airnya menguap, garamnya ketinggalan, nak. Ya, garamnya ketinggalan di wadahnya. Jadi air yang menguap itu ketika dia disalurkan dan kemudian dia didinginkan lagi, kan air hanya berubah bentuk ya. Kalau dipanaskan dia menguap menjadi gas, lalu kalau didinginkan lagi maka dia berubah menjadi air. Jadi ya sudah, saat air lautnya kita panasin aja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memanaskan air laut seperti itu? Ya. Tentu saja butuh energi yang sangat besar kan. Jadi ada masalah lagi nih, gimana caranya? Nah, antum ada ide lagi kah? Kira-kira gimana cara menyelesaikannya? Coba siapa yang mau menjawab? Ahmad Zafi, coba di apa? Uh, apa namanya? Tangannya dilambaikan. Ini Ustaz, coba ngeliatnya gimana nih? Ini cuma 6 orang. Oh, ini ya.
Coba antum nama siapa tadi? Ahmad Zafi. Coba gimana menurut antum Zafi? Mendaur ulang air ya. Oke, ada lagi? Davi? Belum ada ya. Nah, ada lagi yang mau menjawab? Siapa ini? Lambaikan tangannya. Oh, Dava. Ya gimana, Pak? Oke, buat penampungan air ya, sehingga air hujannya itu bisa bisa tertampung ya. Nah, baik anak-anak. Nah, ini juga ini ide ya. Ustadz belum tahu nih teknologinya sudah ada atau belum, begitu ya. Tapi untuk memanaskan air ya, bukankah kita bisa menggunakan panas matahari ya? Ini saya tampilkan ya kompor matahari nak ya. Nah ini nak ya, ini adalah suatu gambar ya. Ini adalah orang Thailand nak ya. Kelihatan nggak di antum nak? Halo? Kelihatan ya? Nah, baik anak-anak sekalian, ini adalah seorang ini warga negara Thailand ya. Dia membuat semacam kompor dari matahari dengan memanfaatkan cermin untuk kemudian dipusatkan ke satu titik nak ya. Jadi ini di belakang ini adalah cermin-cermin nak ya, yang kemudian memantulkan sinar cahaya matahari lalu kemudian dicekungkan ya, jadi dibikin seperti parabola sehingga kemudian sinyalnya ya cermin kecil, gabungan cermin-cermin kecil gitu ya, sehingga kemudian dia berkumpul di satu titik dan kemudian itu menghasilkan panas yang luar biasa. Orang ini pekerjaannya adalah membuat jenis usahanya adalah membuat jualan ayam bakar gitu. Tetapi ayam bakar yang dia buat, dia tidak menggunakan arang, tidak menggunakan gas, tapi menggunakan cermin matahari ini. Dan antum tahu nggak berapa waktu yang dibutuhkan? Hanya sekian menit nak, di bawah 10 menit nak, untuk membuat ayam yang dia masih mentah nih, sudah dikasih bumbu, kemudian dikasih sinar matahari tersebut melalui kompor matahari, itu kemudian langsung matang nak. Maka ini kan satu teknologi yang gratis ya, teknologi yang gratis, kemudian menggunakan cahaya matahari. Kita di Indonesia, negara tropis, selalu mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun gitu ya. Maka ini suatu merupakan potensi yang luar biasa kalau seandainya kita bisa memanaskan air laut. Jadi air laut itu kita tampung ke dalam wadah tertentu ya, lalu kemudian kita sinari dengan pantulan sinar matahari seperti kompor ini gitu ya. Maka kemudian kan airnya menguap sehingga nanti ketemu garamnya tertinggal, garamnya bisa antum jual, sedangkan uap airnya nanti antum dinginkan lagi sehingga kemudian bisa menjadi air tawar. Nah ini kan teknologi yang menurut Ustadz sangat murah tetapi memiliki dampak yang luar biasa ya, dan bisa jadi nanti antum yang akan menemukan hal ini ya, bagaimana nanti dan sebagainya, itu bisa jadi nanti antum yang menemukan ya, seperti itu. Maka bisa jadi ya seperti itu ya, antum yang menemukan. Nah sampai di sini ada pertanyaan dulu ya. Ya. Nah ini siapa namanya, Ustadz bacain ya. Imtiaz Faza ya. Antum kenapa memberi catatan One Piece, Boruto ya? Kemudian ya genre movie ya, Sultan Gaming ya. Gitu nih, kalau yang tidak terkait dengan pembelajaran seperti ini mendingan nggak usah ditulis nak ya, PUBG ya gitu nak. Jadi antum bedakan nak, antum chat dengan teman-teman antum dengan forum chat di Classroom ya, antum harus bedakan. Rifki Atar Hendrawan
Yang baru nonton One Piece, Boruto Tokyo Ghoul OPM, berarti masih pemula ya. Jadilah wibu ya. Nah ini kan nggak baik ya. Rafif Atar, wibu senior, wibu elit ya. Nah Ustadz nggak mau ya kayak begini-begini ya. Nanti kalau emang pertemuan berikutnya masih begini juga, nanti insya Allah Ustadz screenshot, Ustadz tandai, dan nanti mungkin Ustadz akan berikan sanksi ya. Ustadz belum bisa menyebutkan sanksinya apa, nanti pada pertemuan berikutnya nanti Ustadz evaluasi lagi. Nah, ya, baik. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sini? Ya, betul. Nah, setelah ini masih ada waktu 2 menit ya. Nanti Ustadz akan berikan kepada antum waktu untuk simulasi mengisi presensi perpulangan ya. Nah, coba sekarang antum buka Google Classroom-nya, isi presensi perpulangan. Nanti Ustadz cek berapa santri yang sudah mengisi. Ayo tafadhol, isi presensi perpulangan. Ya, silakan. Ini Ustadz lihat di sini sudah berapa yang mengirimkan? Baru 2 santri nak yang mengirimkan presensi perpulangan. Ayo yang lainnya ditunggu, yaitu Yusuf Rusdi sama Muhammad Zuhal Sidki. Ya. Yang lainnya bagaimana? Belum ya? Sudah 3 santri yang menyerahkan? Sudah. Dafa Virus Saat sudah ya. Belum ya, baru 3 orang. Baik anak-anak, intinya sih begini nak ya. Untuk presensi, terutama presensi perpulangan ya, batas waktunya nanti ya sampai jam 23.59 ya. Jadi nanti silakan diisi. Dafa Virus, Imtiaz Faza, Rafif Atar, Nabil Rahardian, Zakir Ramadan, Yusuf Rusdi, Muhammad Zuhal, Noval Afraka, sudah 10 orang ya, seperti itu. Baik anak-anak ya. Oh ya sudah, nanti Ustadz cek di Google Form-nya ya. Baik anak-anak, mungkin itu dulu yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadiran antum semuanya ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, mungkin Ustaz cukupkan ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol antum kalau mau keluar dari Google Meet-nya sudah diperbolehkan ya. Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.